Shalom, dalam VOP kali ini kita akan membahas Pentecost Again. Dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1-6, kita membaca sebuah peristiwa mengenai wanita janda dari seorang nabi. Wanita tersebut mengutarakan kondisinya kepada Elisa, di mana ia dikejar-kejar oleh penagih hutang dan anaknya terancam untuk diambil sebagai budak. Peristiwa ini dapat dimaknai secara rohani sebagai gambaran gereja di masa kini. Janda yang ditinggal suami yang berhutang dapat dianalogikan sebagai gereja yang merasa ditinggalkan Tuhan sebagai yatim piatu di dunia ini, yaitu orphan spirit yang ada di dalam gereja. Penagih hutang dalam konteks ini dapat menjadi sebuah tipologi atau kiasan dari iblis yang selalu berusaha menggocoh dan menuntut hutang darah. Namun perlu dipahami bahwa hal ini tentu tidak berarti bahwa profesi debt collector dapat diasosiasikan dengan iblis. Sementara itu, situasi yang dihadapi oleh wanita janda ini juga dapat menggambarkan kondisi yang menekan gereja hari-hari ini. Tekanan ini dapat muncul saat gereja lengah, tidak berjaga-jaga, atau membuka celah bagi iblis untuk mengintervensinya. Celah ini digambarkan dengan baik oleh jerat hutang dari suaminya yang adalah seorang nabi. Padahal orang yang takut akan Allah tentu akan senantiasa mengandalkannya dan tidak akan jatuh pada jerat hutang piutang yang tidak dapat dibayarkannya sesuai waktu yang ditentukan. Uniknya, kondisi ini tidak hanya berdampak pada sang istri nabi, tetapi juga dapat berdampak pada generasi muda, yaitu anak-anak mereka. Kondisi tanpa ayah ini membuat anak-anak janda itu kehilangan tudung rohani. Tidak ada lagi figur bapak yang mengayomi dan menjamin masa depan mereka. Anak-anak janda ini menjadi generasi yang terhilang dan warisan panggilan dari ayahnya pun tidak dapat dilanjutkan. Di tengah kondisi yang sulit itu, sang wanita janda mencari pertolongan hamba Tuhan, yaitu Nabi Elisa. Elisa mengingatkan keluarga itu bahwa mereka belum kehilangan segalanya. Masih ada harapan, sebab masih ada minyak yang disimpan dalam buli-buli di rumah mereka. Minyak di dalam konteks gereja Tuhan dimaknai sebagai urapan dari Roh Kudus. Sisa dari urapan itu dapat menyelamatkan gereja Tuhan dari kondisi yang sulit. Namun, jumlah minyak sedikit tidaklah cukup untuk membawa keluarga ini sebagai tipologi gereja Tuhan untuk lepas dari intimidasi si penagih hutang. Seperti yang diceritakan di dalam kisah ini, diperlukan minyak yang berlimpah. Perlu pengurapan Roh Kudus dengan kapasitas yang besar dan luar biasa. Untuk memperoleh urapan Roh Kudus itu, kita sebagai gereja Tuhan perlu untuk mendengarkan pesan Tuhan lewat hambanya dan taat melakukan perintah Tuhan itu. Dalam konteks cerita ini ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah pemulihan hubungan antar generasi, antar ibu dan anak. Perlu adanya kerjasama antara generasi muda dengan generasi yang lebih tua dalam menghadapi kondisi sulit yang dipicu oleh penagih hutang ini. Perlu ada arahan visioner dan relevan dari generasi orang tua bagi anak-anak mereka. Di sisi lain, perlu adanya kepercayaan dan ketaatan dari generasi muda untuk menjalankan visi yang mereka terima. Generasi orang tua dan generasi anak muda harus bersinergi, mengambil beban yang sama. Dan yang kedua, menyiapkan bejana-bejana dan menuangkan minyak. Artinya gereja Tuhan perlu mempersiapkan hati yang haus dan lapar akan pengurapan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus dapat dilimpahkan dengan dahsyat dan bejana hati kita tidak akan kering atau kekurangan minyak lagi. Melihat tantangan yang dihadapi oleh gereja Tuhan hari-hari ini, mutlak perlu adanya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Sebagai keluarga besar GBI Gatsu, kita tentu dapat sepakat bahwa Pentakosta ketigalah yang akan menjadi jawaban bagi keringnya bejana hati gereja Tuhan di zaman akhir ini. Kita membutuhkan Pentakosta yang baru atau Pentecost Again supaya urapan Roh Kudus tetap dapat berlimpah-limpah di tengah tuntutan dan intimidasi dari iblis yang semakin kuat di era ini. Jadi, mari sama-sama terus membangun relasi intergenerasi yang baik dan terus memiliki hati yang haus dan lapar supaya lawatan Roh Kudus di era Pentakosta ketiga segera digenapi dan bejana hati kita tidak akan pernah kekurangan minyak lagi. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.